Sejak tahun 1614 Masehi, Mataram telah mengemukakan pretensi atau pengakuan bahwa seluruh Tatar Sunda atau Priangan kecuali Banten adalah wilayah kekuasaan Sultan Agung Mataram, sehingga menganggap Batavia itu masih wilayah Priangan yang telah direbut oleh VOC. Setelah wafatnya Sultan Agung Hanyokrokusumo, maka putranya yang bernama Susuhunan Amangkurat ke-1 bertahta menjadi Sultan Mataram Islam yang berkuasa antara tahun 1645 sampai dengan tahun 1677 Masehi. Lain dengan ayahnya yang dikenal anti bangsa asing penjajah. Ternyata Susuhunan Amangkurat I mau berkompromi dengan VOC. Pada tahun 1652 Masehi, Susuhunan Amangkurat ke-1 mengadakan kontrak lisan dengan VOC berdasarkan pretensi masa pemerintahan ayahandanya. Namun, VOC diberi hak pakai secara penuh oleh Mataram atas daerah sebelah barat Sungai Citarum. Dengan demikian, Sumedang di bawah pemerintahan Raden Bagusweru Rangga Gempol II alias Pangeran Rangga Gede tidak termasuk daerah yang diserahkan kepada kompeni oleh Mataram. Namun Gubernur Jenderal Johannes Kompuis tidak puas dengan perjanjian tersebut. Maka pada tahun 1677 Masehi disepakatilah perjanjian secara tertulis dengan Susuhunan Amangkurat ke-1 Mataram yang didampingi oleh Pangeran Panembahan selaku Rangga Gempol III sebagai saksinya. Salah satu butir dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa batas sebelah barat antara Cisadane dan Cipunagara mutlak menjadi milik sepenuhnya VOC. Kemudian dari hulu Cipunagara ditarik garis tegak lurus sampai pantai selatan Laut Samudra Hindia. Permintaan VOC inilah yang ditolak oleh Susuhunan Amangkurat ke-1 karena daerah antara Citarum dan Cipunagara itu merupakan kekuasaan Kabupatian Sumedang Pangeran Panembahan Rangga Gempol III karena merupakan bekas daerah kekuasaan Sumedang Larang masa Prabu Gesan Ulun. Penolakan tersebut diterima dengan baik oleh VOC, sedangkan butir perjanjian lain disetujui oleh Mataram. Dengan demikian, VOC menyetujui perjanjian tersebut dengan catatan daerah yang telah diserahkan pada tahun 1652 adalah hak penuh VOC. Ternyata Pangeran Panembahan Rangga Gempol III Kusumah-Dinata ke-6 sangat cerdik memberikan saran dan pendapatnya baik kepada pihak Mataram maupun VOC. Sementara Mataram maupun VOC tidak menyadari diperalatnya karena menganggap
Pangeran Panembahan tentu lebih tahu wawasan tentang wilayah Bumi Priangan dan sekitarnya. Sebab Susuhunan Amangkurat ke-1 mengetahui jika Pangeran Panembahan selalu mendampingi ayahnya saat menghadap Sultan Mataram. Sedangkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia yang dijabat oleh Johannes Kompuis sejak tanggal 11 Januari 1684 hingga pada tanggal 17 Desember 1690 digantikan oleh Willem van Auton yang baru mulai melaksanakan jabatannya di Batavia sejak tanggal 24 September 1691. Tentu Willem van Auton percaya Pangeran Panembahan memiliki wawasan pengetahuan yang lebih tentang wilayah saat itu. Pangeran Panembahan Ranggagempol ketiga Kusumah-Dinata ke-6 yang berkuasa antara tahun 1656 sampai dengan tahun 1706 Masehi adalah Bupati Sumedang yang berkeinginan keras untuk mengembalikan kekuasaan dan kejayaan masa Sumedang Larang Prabu Gesan Ulun selaku leluhurnya. Gelar panembahannya diberikan oleh Susuhunan Amangkurat ke-1 Mataram atas kepandaian, bakti, dan kesetiaannya kepada Mataram, termasuk dalam memberikan saran dan pendapat kenegaraan apabila diminta oleh Sultan Mataram saat itu. Kekuatan kekuasaan Pangeran Panembahan Ranggagempol ketiga Kusumah-Dinata ke-6 sebagai sosok yang cerdas ini dianggap paling besar di seluruh daerah yang dikuasai oleh Mataram di bumi Parahyangan. Sejak masa pemerintahannya, pembukaan areal persawahan telah berkembang sehingga kebutuhan pangan rakyat pun tercukupi. Lalu keprajuritan wirayudanya diperkokoh sebagai pasukan keamanan dan bela negara Sumedang yang tangguh. Cita-cita Pangeran Panembahan Ranggagempol ketiga untuk menguasai kembali bekas wilayah kerajaan Sumedang Larang bukan perkara yang mudah, karena beberapa daerahnya sudah terlepas dan menjadi wilayah dari kekuasaan Banten, Cirebon, Mataram, dan VOC. Di antaranya wilayah Karawang, Ciasem Subang, Pamanukan, dan Indramayu yang harus dijadikan sasaran utama untuk direbut kembali oleh Sumedang. Pangeran Panembahan juga mempertimbangkan situasi kondisi saat itu, di mana Kesultanan Banten sedang konflik dengan Mataram Islam dan VOC Batavia. Tentu tidak menutup kemungkinan bila Sumedang akan menjadi medan laga pertempuran perebutan kekuasaan mereka. Sebenarnya, Kesultanan Banten sangat mengharapkan keberpihakan Sumedang. Namun, Pangeran Panembahan Ranggagempol ketiga mempertimbangkan peristiwa penyerbuan pasukan Banten
Sultan Abu Al-Mafakir yang dibawa oleh Raden Suryadiwangsa kedua, putranya Pangeran Suryadiwangsa Rangga Gempol semasa Sumedang dalam kekuasaan ayahnya. Akhirnya Pangeran Panembahan Rangga Gempol ketiga mengirimkan surat kepada Gubernur Jenderal Johannes Kompuis tahun 1677 Masehi yang isinya memohon kepada VOC agar menutup muara sungai Cipamanukan dan pantai utara untuk mencegat pasukan Banten. Sedangkan penjagaan di darat akan ditangani oleh Sumedang sendiri. Sebagai imbalannya, VOC dijanjikan akan diberi daerah antara Batavia dan Indramayu, yang sebenarnya daerah tersebut sudah diberikan oleh Mataram kepada VOC dalam kontrak tahun 1652 Masehi. Itulah kecerdikan Pangeran Panembahan Rangga Gempol ketiga. Ternyata sebenarnya VOC tidak menyadari kalau Sumedang tidak memberikan apa-apa kepada VOC. Malahan Sumedang dianggap sebagai bekas kerajaan yang berdaulat dan merdeka, bukan pasalnya Kesultanan Mataram Islam. Sebenarnya dalam perjanjian kontrak antara Mataram dengan VOC pada tanggal 25 Februari dan 20 Oktober tahun 1677 yang diuntungkan adalah pihak Sumedang, karena secara tidak langsung VOC akan menempatkan pasukan untuk menjaga wilayah perbatasan Sumedang, sehingga akan menghambat pasukan Banten apabila menyerang Sumedang. Sehingga Pangeran Panembahan dapat memperkuat kedudukan dan pertahanannya di dalam kota Sumedang saja. Melihat kedekatan Sumedang dengan VOC Batavia, secara perlahan kekuasaan Mataram atas Sumedang pun mulai longgar. Pangeran Panembahan Rangga Gempol ketiga juga berhubungan baik dengan Tumenggung Batulayang Rangga Gajah Palembang, salah satu cucunya Dipati Ukur. Umbul Batulayang, bekas bagian Tatar Ukur ini sekarang menjadi nama desa di Kecamatan Cililin, Bandung Barat. Serangan pertama pasukan Sumedang di pantai utara yang dibantu pasukan Rangga Gajah Palembang Tumenggung Batulayang adalah menguasai daerah Ciasem, Pamanukan, dan Ciparigi. Di Ciparigi, Sumedang menempatkan pasukannya sebagai persiapan menyerang Karawang. Setelah daerah-daerah tersebut dikuasai, selanjutnya pasukan Sumedang bersiap untuk menaklukkan Indramayu. Tetapi Indramayu tidak jadi diserang karena keburu mengakui Pangeran Panembahan sebagai pimpinannya. Dengan demikian, daerah pantai utara Jawa antara batas wilayah Batavia sampai Indramayu merupakan kekuasaan mutlak Sumedang lagi.
setelah Pangeran Panembahan Sumedang menguasai kembali seluruh daerah kabupatian di pantai utara yang telah dibentuk Mataram pada tahun 1641, maka akhirnya Tatar Ukur Bandung, Parakan Muncang, dan Sukapura pun menjadi wilayah Sumedang lagi. Dengan demikian, Pangeran Panembahan menguasai kembali seluruh daerah bekas Sumedang Larang, kecuali antara Cisadane dan Cipunagara yang telah diserahkan oleh Mataram kepada VOC tahun 1677. Sehingga Sumedang mencapai kejayaannya kembali seperti wilayah pada masa Prabu Gesan Ulun. Sebelumnya, Pangeran Panembahan Sumedang telah menemui Gubernur Jenderal VOC di Batavia dengan menyatakan mau bekerja sama asalkan VOC tetap menyediakan tentara untuk selalu menjaga daerah perbatasan wilayah Sumedang, tapi tidak boleh masuk ke dalam wilayahnya. Kemudian VOC harus membantu mengirim senjata dan mesiu untuk prajurit Sumedang. Sehingga dalam melakukan penaklukan daerah-daerah di pantai utara dan menghadapi Banten, Pangeran Panembahan tidak melibatkan VOC karena tentara VOC hanya menjaga batas luar wilayah Sumedang saja. Lalu VOC baru memberikan bantuan beberapa pucuk senjata dan meriam itu setelah Sumedang pertama kalinya diserang oleh Banten. Sementara itu, pasukan Banten bergerak untuk menyerang Sumedang melalui Tangerang, ke Muara Beres Bogor, lalu ke Patimun, Tanjung Pura, Karawang, dan berhasil lolos dari penjagaan pasukan VOC pada tanggal 10 Maret 1678. Baru pada awal Oktober tahun 1678, pasukan Banten tiba di perbatasan wilayah Sumedang. Tetapi serangan pertama pasukan Banten ini mengalami kegagalan menembus masuk ke ibu kota Sumedang, karena di samping kegigihan pertahanan pasukan Pangeran Panembahan Sumedang, juga tak berselang lama pasukan Banten ditarik mundur kembali. Ternyata di Kesultanan Banten telah terjadi perselisihan antara Sultan Agung Tirtayasa yang sedang bertahta dengan Pangeran Haji Surasowan selaku putra mahkotanya. Saat itu sudah berlangsung hampir sebulan pasukan tentara Banten yang dipimpin Panglima Raden Senapati bertempur menahan serangan pasukan Pangeran Haji Surasowan, sampai akhirnya Raden Senapati pun tewas. Itulah sebabnya pasukan Banten ditarik mundur kembali dari serangannya ke Sumedang, karena Sultan Agung Tirtayasa memerlukan pasukan untuk menghadapi pasukan pemberontak Pangeran Haji Surasowan. Pangeran Panembahan Rangga Gempol ketiga adalah bupati pertama yang berani menentang dan mampu
memperalat kompeni VOC. Ternyata lama-kelamaan Pangeran Panembahan Sumedang tidak pernah memberikan upeti dan berkunjung lagi ke markas kompeni VOC di Batavia, sehingga akhirnya VOC menarik seluruh pasukannya dari batas pantai utara. Penarikan pasukan VOC dari pantai utara ini membuka peluang bagi Banten untuk masuk ke wilayah Sumedang. Pada awal Oktober 1678, pasukan Banten untuk kedua kalinya kembali menyerang Sumedang agar dapat merebut daerah-daerah pantai utara. Kali ini, pasukan besar Kesultanan Banten mendapatkan dukungan dari pasukan Bali dan pasukan Bugis. Akhirnya, wilayah Ciparigi, Ciasem, dan Pamanukan sebagai bagian wilayahnya Sumedang dapat dikuasai oleh pasukan gabungan Kesultanan Banten di bawah pimpinan Panglima Cilikwidara dan Cakra Yuda.